Baik, kembali lagi di channel TV Story. Pada kesempatan kali ini, kita akan memberikan informasi update informasi terbaru seputar tenaga honorer. Informasi ini kami kutip dari laman website bandungraya.com. Informasinya yaitu, mohon maaf, tenaga honorer ini terpaksa dihapus oleh pemerintah di tahun 2025. Berikut kategorinya. Simak informasi yang baik-baik. Lengkong Ayo Bandung.com. Mohon maaf, tenaga honorer kategori ini terpaksa dihapus oleh pemerintah di tahun 2025. Terkait dengan Undang-Undang ASN Nomor 20 Tahun 2023, bahwa pemerintah tidak boleh mempekerjakan atau mengangkat pegawai dengan status honorer di tahun ini. Menpan RB juga tidak menyediakan anggaran bagi pegawai dengan status tenaga honorer ini, sehingga terpaksa harus dirumahkan atau dipecat oleh pemerintah. Pemerintah terus melakukan penataan tenaga honorer di tahun 2025 ini agar menciptakan sistem kepegawaian yang lebih profesional dan efisien ke depannya. Langkah tersebut tentu menghadirkan kebijakan terbaru lewat BKN atau Badan Kepegawaian Negara untuk menetapkan kategori tenaga honorer yang berhak dan tidak berhak untuk mengikuti seleksi P3K. Melalui seleksi P3K ini, tenaga honorer memiliki kesempatan yang luas untuk bisa menjadi ASN dan mendapatkan NIP dari pemerintah. Kebijakan tersebut juga telah diatur dalam keputusan Menpan RB nomor 15 tahun 2025. Lantas, apa kategori tenaga honorer yang terpaksa dirumahkan oleh pemerintah sehingga status kepegawaiannya dihapus? Yang pertama, tenaga honorer yang baru bekerja setelah Oktober 2023. Yang kedua, tenaga honorer yang tidak termasuk dalam database BKN. 3. Tenaga honorer yang memiliki masa kerja kurang dari 2 tahun jika dihitung per Januari 2025. 3 kategori di atas yang membuat pemerintah harus merumahkan tenaga honorer pada tahun 2025 ini. Tenaga honorer yang dirumahkan ini status kepegawaiannya akan dihapus dan tidak bisa lagi bekerja di instansi pemerintah. Sebaliknya, ini kategori tenaga honorer yang memiliki kesempatan untuk mengikuti seleksi P3K dan pasti diangkat menjadi ASN jika mengikuti seluruh rangkaian seleksi. Yang pertama, honorer yang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau TMS pada seleksi administrasi P3K tahap 1. 2. Honorer yang TMS pada seleksi administrasi pengadaan CPNS. 3. Honorer yang belum pernah melamar seleksi pengadaan ASN. Kemudian yang keempat, honorer yang memenuhi syarat administrasi tetapi tidak mengikuti seleksi kompetensi P3K tahap 1. Yang ketiga, honorer yang memenuhi syarat administrasi tetapi tidak mengikuti seleksi CPNS 2024. Kebijakan pemberhentian tenaga honorer ini sudah dilakukan oleh beberapa daerah, sehingga banyaknya pekerjaan yang tertunda gara-gara hal ini. Sebagian pemerintah kabupaten juga tengah mencari solusi agar tenaga honorer yang dirumahkan ini bisa kembali bekerja di instansi pemerintahan. Demikian informasi mengenai tenaga honorer kategori ini terpaksa dirumahkan oleh pemerintah pada tahun 2025. Selanjutnya, informasi kami kutip dari laman website rri.co.id. Informasinya yaitu, kriteria honorer yang terancam dirumahkan pada 2025. Simak informasinya baik-baik. KBRN Jakarta, pemerintah tengah gencar melakukan reformasi dalam penataan tenaga honorer. Hal ini untuk menciptakan sistem kepegawaian yang lebih efektif dan profesional. Kepala Badan Kepegawaian Negara atau BKN, Zudan Arif Fakrullah, ketika ditemui RRI Kamis 6 Februari 2025 mengatakan, penyelesaian tenaga honorer saat ini hanya untuk tenaga honorer yang masuk dalam database BKN. Nasib tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 terancam dirumahkan. Regulasi tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023
yang mengatur bahwa larangan kepala daerah untuk menerima tenaga honorer baru. Selanjutnya, tenaga honorer yang bisa mengikuti seleksi P3K tahap 2 hanya yang terdata database BKN dan honorer non-database minimal kerja 2 tahun aktif, ujar Zudan. Sementara itu, tenaga honorer yang tidak masuk dalam database BKN masih menghadapi ketidakpastian. Di sisi lain, pemerintah juga memberikan kelonggaran bagi tenaga honorer yang telah bekerja minimal 2 tahun hingga Oktober 2023. Lantas siapa saja tenaga honorer yang akan dirumahkan pada tahun 2025 ini? Berikut beberapa kriteria tenaga honorer yang akan dirumahkan mulai tahun 2025 meliputi: yang pertama, tenaga honorer yang mulai bekerja setelah Oktober 2023. 2. Honorer yang tidak terdaftar dalam database BKN. 3. Honorer dengan masa kerja kurang dari 2 tahun hingga Januari 2025. Dampak kebijakan tenaga honorer yang dirumahkan ini sudah diterapkan oleh berbagai daerah, misalnya di Sumatera Barat. Selain itu, tenaga honorer masa kerja kurang dari 2 tahun di Jembrana, Bali juga mengalami nasib yang sama, dirumahkan. Tenaga honorer yang terdampak kebijakan ini menghadapi masa depan yang tidak menentu. Sementara itu, pemerintah daerah sedang mencari solusi agar mereka tetap memiliki peluang kerja, kata Zudan. Selain satu opsi yang sedang dipertimbangkan adalah skema outsourcing melalui perusahaan pihak ketiga. Dengan cara ini, tenaga honorer bisa tetap bekerja di instansi pemerintah, meskipun dengan status kontrak dari penyedia tenaga kerja. Namun pelaksanaan ini bergantung pada anggaran daerah dan regulasi yang ada. Kebijakan penghentian tenaga honorer yang tidak memenuhi syarat untuk mengikuti seleksi P3K tahap 2 menandai langkah tegas pemerintah dalam menata ulang sistem kepegawaian. Meski bertujuan meningkatkan profesionalisme ASN, kebijakan ini juga membawa tantangan sosial yang perlu segera diatasi agar tidak memicu keresahan di masyarakat. Demikian informasi yang bisa kami share, semoga bermanfaat. Tetap semangat dan optimis. Mudah-mudahan untuk ASN P3K atau honorer di tahun ini bisa diangkat menjadi pegawai ASN. Terima kasih atas perhatiannya. See you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.